Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pelajaran komputer kita yang kali ini pada pengenalan komputer. Kemarin kita sudah bahas komputer. Komputer itu terdiri jadi tiga. Yang pertama ada hardware, software, dan brandware. Nah, kemarin kita masuk ke hardware. Hardware ada sedikit lagi yang belum selesai. Kita masih masuk ke dalam fungsi hardware pemrosesan. Kita belum selesai juga. Nah, kita sekarang lanjut ke hardware pemrosesan. Nah, kemarin kita sampai ke bagian DVD. Nah, setelah DVD ada beberapa bagian lagi yang perlu kita ketahui. Kemarin ada mainboard sebagai tempat penghubung seluruh perangkat keras. Kemudian ada prosesor sebagai otak. Kemudian ada RAM, random access memory atau tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada hard disk, tempat penyimpanan file atau berkas-berkas. Kemudian ada power supply yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC yang menyuplai tenaga atau arus kepada seluruh perangkat keras. Dan DVD room untuk pemutar kepingan DVD atau CD. Nah, sekarang kita masuk ke back panel. Ada beberapa lagi, ada back panel. Yang kedua ada VGA card. Kemudian ada sound card. Nah, back panel ini sebenarnya bisa masuk ke dalam input atau output. Kemudian VGA ini sebagai hardware pengolah grafis atau kartu grafis, dan sound card itu pengolah suara. Nah, nanti kita contoh. Maaf, saya batuk. Nanti kita coba lihat contoh gambarnya. Nah, sekarang kita masuk ke back panel. Di dalam CPU itu ada yang namanya back panel. Ada apa sih port-port yang di dalam back panel? Nah, kita ambil satu contoh. Back panel yang ini deh. Ini disebut back panel. Nah, yang ini kurang kelihatan. Nah, di sini. Nah, back panel ini di sini ada back power supply, yang sini ada kipasnya, kemudian ini input power dari PLN. Nah, kemudian inilah back panel yang berisi port input maupun port output. Jenis-jenis port yang tersedia di dalam komputer. Nah, contoh di sini ada PS2 untuk keyboard atau untuk mouse. Nah, ini generasi sekarang itu biasa sudah tidak memiliki port PS2, sudah dihilangkan. Zaman dulu juga ada namanya port serial, kemudian ada port IGP, port RGB atau untuk VGA card. Kemudian ada USB port, ini bisa untuk input kalau kita masukin USB drive atau flash drive, atau bisa menjadi output ketika kita colokin ke perangkat pencetak atau komputer, seperti itu. Kemudian ini ada audio jack atau port untuk sound. Nah, setelah di pengolahan suara, maka bisa di outputkan ke speaker. Nah, seperti itu. Kemudian ada LAN port, kemudian ada DVI port, kemudian ada VGA port, kemudian ada yang sekarang tuh HDMI, kemudian USB Type-C, Thunderbolt. Nah, ini modem. Nah, itulah back panel yang berisi port input maupun port output. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memiliki port input, tinggal kita sesuaikan dengan port yang tersedia.
Bagaimana jika tidak ada port yang tersedia? Biasa di dalam komputer itu ada yang namanya converter atau port. Portnya itu misal dari USB ke gigabyte LAN atau dari USB ke HDMI. Nah, itu ada port converter namanya. Ini back panel biasa terletak di bagian belakang casing atau CPU. Kemudian ada front panel. Front panel ini biasa berisi beberapa port dari back panel seperti port-port yang usable atau yang sering digunakan itu seperti USB dan sound. Nah, itu front panel berisi port seperti itu. Nah, contoh kalau kita lihat CPU seperti ini, image mana kita lihat aja CPU. Nah, jika kita lihat ini contoh sebuah CPU. Nah, inilah front panel. Biasa berisi USB, kemudian port sound maupun port Type C. Nah, seperti itu. Oke, nah itu untuk back panel. Back panel sudah, kemudian sekarang kita VGA card. Nah, VGA card ini berkaitan dengan pengolahan gambar atau grafis. VGA card. VGA card itu ada berbagai merek, mulai dari Nvidia, kemudian Radeon, kalau dari AMD, dari Intel, Nvidia, kebanyakan menggunakan. Nah, contoh kartu grafis VGA card. Nah, seperti ini. Jadi, dia juga bisa kita pasang di mainboard pada slot PCIe maupun AGP. Nah, di mainboard di sini disediain PCIe X8, X16. Nah, di sini kita harus sesuaikan dengan ketika kita membeli VGA, kita sesuaikan dengan kapasitas dan soketnya atau slotnya. Nah, seperti ini. Nah, itu nanti kita pasang VGA card. Biasa untuk mengoutputkannya dia terdapat beberapa port seperti DVI, HDMI. Nah, seperti ini. Kemudian ada port VGA. Nah, fungsinya untuk mengolah grafis semakin tinggi kapasitas VRAM-nya, maka pengolahan grafis akan semakin baik. Namun harus disesuaikan dengan jenis motherboardnya. Nah, seperti itu. Ini VGA card. VGA card misal ada Nvidia. Nah, segmen video cardnya juga dibeda-bedakan, misal untuk gaming, kemudian untuk rendering, kemudian untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa searching lebih detail nanti apa itu GTX, apa itu RTX, apa itu Quadro. Nah, saya hanya memberikan gambaran secara umum. Bisa dipelajarin jika sudah mencapai kebutuhannya. Seperti itu. Nah, ini untuk VGA card Radeon. Jadi, setiap komputer biasa sudah memiliki integrated VGA atau VGA bawaan tanpa kita tambah kartu grafis juga
sudah memiliki VGA bawaan. Namun ada sebagian prosesor yang membutuhkan VGA tambahan. Contoh di Intel seri F, prosesor seri F tidak memiliki grafis di integrated. Maka dia perlu card tambahan seperti ini. Nah, itu sekilas tentang VGA card. Kemudian ada namanya sound card. Nah, sound card ini untuk mengolah grafis. Bentuknya sama seperti card, seperti ini. Namun biasanya ketika kita membeli sebuah mainboard sudah terintegrasi sound card-nya. Sound card juga bisa kita tambah dengan USB sound card seperti ini. Bisa kalau kita, nah ini kan bentuk sound card. Ini bisa kita pasang atau kita bisa biasanya mainboard itu sudah memiliki sound card seperti ini. Nah, ini adalah port input output soundnya, sama juga seperti ini. Di bagian sini udah ada input output sound. Nah, ini dia. Nah, itu sekilas tentang sound card. Kemudian di CPU ada nama casing. Casing itu adalah pelindung perangkat keras. Nah, jadi kita review ulang. CPU ini terdiri dari yang pertama ada casing, ada casing, kemudian ada power supply, kemudian ada main board, kemudian ada prosesor, ya kan? Kemudian ada RAM, apalagi kemudian ada hard disk, kemudian ada CD-ROM, kemudian ada VGA card, kemudian ada sound card, kemudian ada I/O atau input output, casing, power supply, mainboard, prosesor, RAM. Nah, inilah beberapa komponen dari CPU. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian output, hardware output. Hardware output ini berkaitan dengan port I/O atau port input output yang ada di dalam CPU. Jadi untuk menghubungkannya kita butuh yang namanya port input output. Contoh hardware output yaitu monitor. Kemudian apa lagi? Printer. Maaf. Kemudian speaker. Nah, mari kita monitor. Nah, inilah bentuk monitor komputer. Monitor ini terdiri dari yang perlu kita perhatikan.
monitor, ada yang namanya resolusi, kemudian ukuran, kemudian tipe. Nah, resolusi berkaitan dengan ukuran. Ukuran itu misal fisik dari monitor. Misal ada monitor yang 21 inci, 32 inci, kemudian sampai seterusnya. Sedangkan resolusi itu adalah ukuran gambar yang dimuat. Contoh resolusi monitor itu ada yang namanya HD, kemudian ada namanya FHD. Sorry, kita sini aja. Resolusi ada namanya HD. Oh sorry, kita mulai dari SD, kemudian ada HD, kemudian ada FHD, kemudian ada WQHD, kemudian ada ini atau 2K, kemudian ada 4K, kemudian ada 8K. Nah, ini ukuran-ukurannya. Berapa sih ukuran SD? Kemudian HD, SD ini, ini 720 pixel. Yang ini ada 1080 pixel. Jadi ukuran panjang kali lebar. Misalnya 1920 dikali 1080 pixel. Ukurannya dalam bentuk pixel. Ini adalah ukuran FHD. Nah, untuk lebih jelas coba kita googling resolusi layar. Resolusi layar. Nah, seperti ini. Jadi ada SD 720 pixel dikali 578. Jadi jika misalnya resolusi layar kita panjang ke samping 720 pixel dan tingginya 576 px. Nah, ini maka resolusi layar kita adalah di HD. Di SD. Nah, untuk di HD di ukuran 1280 kali 720. Seterusnya sampai dengan 4K. Semakin besar resolusi layar, maka semakin baik gambar yang dihasilkan, semakin detail, semakin banyak pixel yang dimuat. Nah, seperti itu. Itu untuk layar. Nah, jadi tadi dia ada resolusi sudah, ada ukuran sudah, kemudian ada tipe. Nah, tipe layar itu ada namanya tipe
ada namanya L. Dulu zaman dulu itu ada namanya monitor CRT. Kemudian ada LCD, kemudian ada LED LED. Nah, kita lihat perbedaannya. Monitor CRT. Nah, ini disebut dengan monitor CRT. Yang bentuknya tabung seperti ini. Mungkin anak-anak zaman sekarang sudah jarang ditemuin monitor CRT. Namun saya sempat menggunakan monitor CRT. Kemudian ada monitor LCD. Nah, LCD itu yang seperti ini. Ini sudah menggunakan liquid display sehingga menjadi tipis. Nah, ini ada monitor LCD. Nah, untuk LED ini lebih tipis lagi. LED hampir-hampir mirip. Nah, bahkan ada yang bisa melengkung layarnya. Nah, nanti teman-teman bisa cari apa sih perbedaan LCD dan LED. Nah, itu dia. Oke. Sekarang kita udah monitor sudah. Kemudian kita printer. Nah, printer ini adalah untuk mencetak dokumen baik itu dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk teks maupun gambar. Nah, printer ini alat pencetak secara sederhana. Nah, alat pencetak. Jadi setelah kata-kata diproses di komputer, kemudian dia akan masuk ke cetak untuk output fisik. Nah, output digital ada di monitor. Printer ini juga ada banyak mereknya. Contoh ada printer Epson. Nah, kalau secara tipe dia terbagi menjadi dua. Ada yang tintanya cair dan yang tintanya itu berbentuk seperti serbuk atau laser jet itu berbentuk seperti tepung. Jenis-jenis printer kita bisa cari. Nah, ada printer yang menggunakan cartridge seperti ini, menggunakan tinta. Ada printer dot matrix yang menggunakan pita dan jarum-jarum. Biasanya untuk kasir seperti ini, atau menggunakan thermal pemanas. Nah, itu sekilas untuk printer. Jadi printer ini ada jenis-jenisnya yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita stroke, kita sesuaikan dengan printer stroke. Printer invoice kita sesuaikan dengan printer invoice, atau printer dokumen kita sesuaikan dengan printer dokumen. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Printer Epson, ada printer Canon, ada merek apa lagi? Ada merek HP, ada merek apa lagi?
brother. Nah, itu banyak jenis-jenis printer, merek-merek printer dan jenisnya yang ketika kita mau beli kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu untuk pembahasan perangkat keras. Kita sudah sampai di perangkat keras output. Oke, sampai di sini dulu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah selanjutnya kita akan belajar tentang software. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan baca bismillah dan subscribe channel ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi keluarga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.